Bayangkan 300 pria berdiri di antara dua dunia, antara peradaban dan kehancuran total. Di sebuah celah sempit bernama Thermopylae, di mana angin laut menangis dan batu-batu berbisik nama para dewa, 300 pejuang Sparta memilih kematian agar jutaan jiwa bisa hidup. Inilah bukan sekadar pertempuran, ini adalah momen ketika manusia melampaui batas kemanusiaannya sendiri. 5 abad sebelum Masehi, Yunani bukan satu bangsa, melainkan ratusan kota negara yang saling bersaing. Namun di antara semua itu, Sparta berdiri sebagai anomali yang menakutkan. Sejak usia 7 tahun, setiap lelaki Sparta ditempa oleh sistem agoge, sebuah neraka pelatihan yang mengubah anak-anak menjadi mesin perang yang tak mengenal rasa takut. Di seberang lautan, sebuah kekuatan yang tak tertandingi bangkit. Xerxes Pipri, Raja Agung Persia, putra Darius yang terluka oleh kekalahan di Marathon, menghimpun pasukan terbesar yang pernah dilihat bumi. 1 juta atau bahkan lebih tentara dari seluruh penjuru kekaisaran yang membentang dari India hingga Libya. Ia bukan sekadar raja, ia mengklaim dirinya sebagai dewa yang berjalan di bumi. Raja Leonidas dari Sparta menerima pesan dari Oracle Delphi, Sparta akan hancur atau rajanya harus mati. Namun Leonidas tidak gentar. Ia memilih 300 pria terbaik. Semua telah memiliki putra untuk melanjutkan garis keturunan. Ia tahu mereka tidak akan pulang. Ketika istrinya Gorgo bertanya apa yang harus ia lakukan, Leonidas menjawab, nikahi lelaki yang baik dan lahirkan anak-anak yang kuat. Thermopylae, gerbang panas. Sebuah celah selebar 20 meter antara tebing curam dan laut. Disinilah Leonidas memilih untuk berdiri. Celah ini mengubah keunggulan jumlah Persia menjadi tidak berarti. Di sini, tombak panjang Spartan dan dinding perisai yang rapat berbicara lebih keras dari 1 juta tentara. Hari pertama pertempuran dimulai, dan Persia belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Selama 2 hari penuh, Xerxes mengirim gelombang demi gelombang pasukan terbaiknya, Medes, Sisians, bahkan pasukan abadi yang legendaris. Semua hancur di hadapan tembok merah Sparta. Para Spartan bertempur seperti bukan manusia. Mereka menari di antara kematian, mendorong musuh ke laut, tertawa di tengah pertumpahan darah. Xerxes dikatakan menggigit jarinya sendiri, menyaksikan pasukan elitnya tumbang seperti gandum di hadapan badai. Lalu datanglah pengkhianatan yang akan terukir abadi dalam sejarah. Ephialtes, seorang Yunani sendiri, membisikkan kepada Xerxes tentang jalur tersembunyi melingkari tebing, jalur yang akan membawa pasukan Persia ke belakang Sparta. Ketika berita pengkhianatan ini sampai kepada Leonidas, ia tak lari. Ia memulangkan sekutunya. Namun 300 Spartanya tetap tinggal. Pilihan itu bukan keputusan militer, itu adalah keputusan suci. Fajar hari ketiga, Leonidas tahu ini adalah hari terakhirnya. Ia memimpin serangan terakhir, bukan untuk bertahan, tetapi untuk maju dan membunuh sebanyak mungkin, bahkan mencoba menjangkau Xerxes sendiri. Para Spartan bertempur dengan tombak sampai patah, lalu dengan pedang, lalu dengan tangan dan gigi mereka. Mereka menolak mati diam-diam. Mereka memilih untuk membara seperti matahari yang jatuh. Leonidas gugur. Pertempuran memperebutkan jenazahnya berlangsung dengan keganasan yang tak terbayangkan. 4 kali Persia mencoba merebut tubuhnya, 4 kali Spartan mempertahankan rajanya hingga titik darah terakhir. Ketika semua Spartan akhirnya tumbang di atas gundukan tubuh musuh mereka sendiri, bahkan Xerxes terdiam. Lalu dalam kemarahan bercampur rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia memerintahkan kepala Leonidas dipenggal dan ditancapkan pada tombak. Namun pengorbanan Thermopylae tidak sia-sia. Penundaan 3 hari itu memberi Yunani waktu yang tak ternilai. Armada Yunani di Salamis menyusun strategi. Themistokles menggilas armada Persia di Selat Sempit, memotong jalur suplai Xerxes. 1 tahun kemudian, di Platea, Persia dihancurkan secara definitif. Kebebasan peradaban Yunani dan semua warisan intelektual yang akan mengubah dunia terselamatkan oleh 300 orang yang memilih mati. Di atas bukit Thermopylae, sebuah batu nisan diukir dengan kata-kata yang akan bergema selama 2.500 tahun. Simonides menulis, "Wahai orang yang lewat,
Beritahukan kepada warga Sparta bahwa kami terbaring di sini, taat pada perintah mereka. Tidak ada ratapan, tidak ada permohonan untuk dikenang, hanya sebuah laporan prajurit kepada negerinya, sederhana, dingin, dan lebih dalam dari samudera manapun. 2500 tahun berlalu, namun api Thermopylae belum padam. Setiap kali manusia berdiri melawan ketidakadilan yang tampak tak terkalahkan, roh 300 Sparta hidup kembali. Menurut kamu, apakah pengorbanan seperti ini masih mungkin di dunia modern? Dan legenda atau pertempuran epik mana yang ingin kamu lihat kami abadikan selanjutnya? Dukung misi kami mendokumentasikan kisah-kisah yang terlupakan. Like, subscribe, dan pencet lonceng agar tidak ada legenda epik yang luput dari perhatianmu.